Selamat pagi, Jess. Nah, ini komennya keren ini ya. Komen ini boleh lah ya, ini keren. Pak, mau tanya kalau nyemilnya kerupuk kulit boleh nggak, Pak? Saya mau kasih tahu, kerupuk kulit itu jos. Ya, kerupuk kulit itu jos. Masalahnya ini maaf nih. Kamu beli kerupuk kulit atau buat sendiri kerupuk kulit? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu beli kerupuk kulit, kamu tahu enggak bagaimana cara membuatnya? Minyaknya seperti apa? Nah, itu yang menjadi problem. Kulit itu nikmat banget, itu sama seperti lele. Ya, lele. Lele itu, kamu perhatikan, kalau lele digoreng, melungker, lebih baik jangan dimakan, Jess. Itu berarti lelenya tidak sehat. Makanannya pasti sampah. Lele itu makanannya pasti sampah. Tapi kalau lele, waktu kamu beli lele digoreng, dia lurus panjang, nah itu makanannya sehat tuh, gizinya pasti bagus. Tapi kalau kamu beli lele digoreng melungker, nah itu berarti tidak sehat itu lelenya itu. Ya makanannya udah pasti sampah aja. Apalagi kalau lelenya itu dikasih makan bangke. Wah itu enggak banget. Ya itu enggak banget. Jadi membahayakan dirimu sendiri. Sedangkan lele itu ikan yang cukup menyehatkan ya. Makanya saya daripada makan lele ya, saya lebih baik makan ikan gembung. Kalau saya. Tapi makan lele enggak saya, Pak. Makan. Saya kalau ada lele saya makan. Tapi saya milih lele yang kalau digoreng dia lurus. Nah, masalah penggoreng lele itu juga bicara masalah minyaknya itu. Kalau kamu punya langganan yang khusus dan dia memang aware dengan kesehatan, maka dia ketika menuangkan minyaknya ke wajan, dia tidak sertakan plastiknya. Tapi kamu ngeri kan lihat di pinggir-pinggir jalan. Maaf ya, saya tidak benci sama UMKM ya. Saya tidak benci sama pedagang yang di pinggir jalan. Saya tidak benci. Tapi saya menghindari. Kenapa? Karena saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka ketika pagi mereka buka dasar, mereka tuangkan minyak untuk menggoreng. Minyaknya bagus. Walaupun itu adalah minyak minyak yang sudah ini ya literan ya. Minyaknya bagus, oke. Okay. Tapi permasalahannya adalah minyaknya itu langsung dimasukkan ke wajan yang panas, langsung sekalian dengan plastiknya. Itu yang saya tidak habis pikir. Saya tanya loh bang, kenapa plastiknya dimasukin di minyak sekalian? Nanti kan hilang sendiri plastiknya. Gila nggak tuh? Tapi kalau kamu ngelihat apa yang dikerjakan sama Sidik ya, Sidik, maka kamu akan ngelihat mereka memasukkan itu supaya mendapatkan rasa kriuknya. Nah, itu yang disebut plastik-plastik yang kamu makan tuh kayak gitu tuh, Jess. Ya. Tapi kalau kamu goreng sendiri saya pikir enggak masalah. Ya, kalau saya yang goreng sendiri, kita kan goreng minyak dipakai 2-3 kali pasti dibuang. Benar enggak? Ya kita orang-orang di luar sana berkata rugi dong Pak, minyaknya masih banyak dibuang. Tapi itu yang sehat, kamu enggak bisa mungkiri. Tapi kalau kamu melihat orang yang goreng, kamu belanja di luar yang memakai untuk digoreng, itu minyaknya udah berapa kali dipakai penggorengan, Jess. Itu masalahnya yang menjadi problem itu di situ. Demikian juga dengan kerupuk kerupuk kulit itu ya. Jadi prosesnya itulah yang bermasalah. Karena apa? Karena proses yang salah akan membuat kadar gula dari makanan kamu itu dari standar menjadi 350 kali 350 kali menjadi 700 sampai 800 kali. Bayangin kalau kamu memakan sesuatu makanan yang kadar gulanya dari hasil proses itu mencapai 1000 sampai 1200 kali. Ngeri kan? Nah, itu yang membuat penyumbatan di dalam tubuh itu begituan. Gitu. Bukan kerupuknya. Demikian juga dengan sate ya. Sate kalau kamu masak pakai kecap, ya dimakannya jangan diulek-ulekin ke kecap. Harusnya kan seperti itu. Karena apa? Kecap itu oksidasi. Sate kambing itu dagingnya dimasak, dibakarnya sudah dicelepin bumbu kecap. Harusnya kan kecap itu ketika kamu makan sate pakai kecap, pakai bawang merah, pakai pakai cabai, pakai apa itu kol mentah mungkin ya. Harusnya udah enggak dimakan pakai nasi lagi. Itu yang sehat gitu. Itu yang sehat. Tapi permasalahannya kamu ini jadi manusia kalau belum makan nasi belum makan. Sehingga beresiko dalam kehidupan kamu itu ketika kamu makan sate ya sudah dibakar bumbunya bumbu kecap, dicocolin pakai kecap, dimakannya pakai nasi 2 piring. Itu yang menjadi masalah. Gitu loh. Makanya saya sarankan sate itu sehat kalau enggak dimakan pakai nasi. Demikian juga dengan sop sate, sop kaki kambing, sop
daging, sop rawon, sop apapun sehat itu kamu tidak makan pakai tambahan karbo yang lainnya, dalam tanda kurung ya nasi. Kenapa? Karena itu sudah mengandung gula 300 kali gulanya. Semua yang kamu masak, telur yang kamu masak, daging yang kamu masak, seafood yang kamu masak, ikan yang kamu masak, itu gulanya udah 300 kali itu. Kalau sampai dikeripik, digoreng ulang, dimasak ulang, nah itu udah di atas 500 tuh. Contoh, kentang digoreng, itu gulanya 300 kali itu. Ya. Pisang digoreng, itu 300 kali gulanya, nambahnya itu. Tapi kalau udah kentang jadi keripik, singkong jadi keripik, pisang jadi keripik, ngeri itu, Jess. Itu gulanya 800 sampai 1000 kali lipat itu bertambahnya. Makanya kamu dibuat ketika nyemil keripik, kalau belum habis enggak berhenti tuh. Bener apa iya? Bener apa bener? Nah, itu resikonya gitu. Kerupuk kulit itu sehat. Kerupuk kulit itu sehat. Ya, kerupuk kulit itu sehat. Karena itu termasuk protein hewani. Tapi permasalahannya ya itu tadi. Kalau sudah digoreng, kamu makan kerupuk kulit digado. Ya, digado, jangan dicampurin sama ya mau makan ini, makan itu pakai kerupuk kulit, ya itu double gitu loh. Saya beberapa waktu yang kemarin ya, tahun-tahun kemarin tuh kalau makan kerupuk enggak bisa tinggal saya. Beneran, kerupuk enggak bisa tinggal. Karena kerupuk itu wah, lidahnya orang Indonesia tuh kalau udah ketemu kerupuk itu jos gandas kotos-kotos ya. Nah, tapi semakin kesini saya semakin tahu apa yang membuat berat badan saya ini kehambat untuk diturunkan lagi. Kan harusnya saya punya berat badan ini harusnya di bawah 80. Saya mau punya berat badan itu 79 sampai 80 lah. Tapi turun dari 85, 86, 84 itu susahnya luar biasa. Susah banget. Ternyata walaupun saya satu hari makan cuman sekali dan sudah tidak makan nasi, saya masih minum kopi gula aren. Saya masih nyemil pisang goreng. Ketika meeting itu pasti ada pisang goreng. Saya masih nyemil singkong goreng. Ketika meeting pasti ada singkong goreng. Tapi enggak setiap kali meeting pasti pakai singkong goreng, enggak. Terus kemudian saya masih suka cemilan saya itu emping pasti digoreng. Kacang mede pasti digoreng. Kalau di open saya kurang suka, tapi kalau digoreng enak banget. Tapi belakangan ini 1 bulan 2 bulan terakhir ini saya baru ngerasain ketika saya menyingkirkan kerupuk, saya udah 2 bulan enggak makan emping. Ya, 2 bulan kurangi emping banget. Terus 2 bulan juga enggak makan kacang mede. Nah, itu berat badannya turun tuh. Nah, rupanya sel-sel tubuh saya baru memakan lemaknya ketika saya tidak menambah asupan seperti itu. Dan badan semakin fit, badan semakin enak banget. Ya, pinggang udah tidak kena masalah sakit penyakit lagi. Saya deadlift yang dulu ngangkat besi aja tidak bisa. Sekarang deadlift saya udah ngangkat 20 kanan 20 kiri dan tidak ada sakit di pinggang lagi, sembuh total pinggang saya. Kemudian turun dari ranjang, nggak perlu ketingkruan lagi. Terus kemudian semutan sudah nggak kena lagi. Terus kemudian kram sudah nggak kena lagi, kram kaki. Oh, saya hampir setiap malam itu. Setahun kemarin tuh hampir setiap malam saya kram di kaki ya. Sudah nggak lagi ya, saya minum magnesium glycinate itu. Nah, hilang. Kram-kramnya hilang. Terus kemudian ya, racikan macin itu efeknya luar biasa untuk kesehatan. Ya, bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan, jam 11 makan telur, jam 12 makan telur, jam 1 makan telur, setelah itu jam 5 atau jam 6 sore makan, ya. Makanan saya telur, ikan, daging, seafood, tergantung hari ini saya hari itu milih apa. Kalau hari ini saya makannya, ini nanti mau makan yakiniku. Ya. Karena bojoku mau makan sabu-sabu. Ya, saya makannya yakiniku. Kemarin makannya ayam mbok brek kalau tidak salah. Nah, itu 1 hari 1 aja, sehari sekali aja, dan itu menyehatkan sekali gitu. Ya, gitu ya Bu. Ini biar boleh menjawab ya, supaya ini bisa menjadi input buat teman-teman yang lain. Ya, nyemilnya diatur.